Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1834 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai ayat 24 di bawah perikop Gideon. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian.
Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini, sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin. Lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, dan mereka memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab mereka telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya, kehidupan iman orang Israel itu pasang surut, naik turun. Bangsa Israel terpuruk karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel tidak menyembah Allah yang disembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang mereka sembah adalah Baal. Itulah yang menyebabkan Tuhan murka. Itulah yang menyebabkan bangsa Israel menderita karena ulah dan perbuatan mereka sendiri yang tidak menyembah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena perbuatan mereka sendiri inilah akhirnya Tuhan menyerahkan Israel kepada Midian, Amalek, dan sekitarnya. Di bawah penjajahan Midian rupanya membuat bangsa Israel sangat-sangat menderita. Karena Midian merampas semua hasil bumi mereka. Bahkan firman Tuhan dikatakan mereka baru menabur, baru menanam. Orang Midian, Amalek, dan sekitar di mana Israel tinggal itu datang merampas, menguasai tanpa sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Midian ini sangat kejam kepada bangsa Israel. Karena mereka tidak meninggalkan sedikit pun makanan buat Israel. Dan tidak sampai di situ. Sampai makanan untuk ternak sekalipun tidak disisakan oleh Midian. Bangsa Israel itu sangat terpuruk. Mereka lapar, susah, dan sangat-sangat menderita. Tapi ingat, mereka menderita karena ulah perbuatan mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka meninggalkan Tuhan Allah Israel. Mereka tidak menyembah, mereka tidak beribadah kepada Allah yang akhirnya membuat mereka menderita, susah, dan sengsara. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, yang susah ya nanti saudara sendiri. Jadi kalau saudara masih sehat, kuat, saudara beribadahlah kepada Tuhan. Amin. Supaya apa? Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati saudara. Menjauh daripada Tuhan tidak akan membuat saudara hidup sehat, hidup dalam damai sejahtera. Tidak, justru saudara akan menderita. Sekarang mungkin saudara belum merasakannya. Sekarang mungkin saudara masih happy-happy.
Tapi ada waktunya nanti saudara akan menyesali perbuatan saudara yang telah meninggalkan Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ada saatnya saudara nanti, saudara rindu mau beribadah, tetapi saudara tidak bisa. Karena saudara tidak bisa berjalan, karena saudara mungkin sakit parah dan sebagainya. Saudara mau datang beribadah, tetapi sudah gak mampu, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, saudara akan menderita. Banyak orang yang konseling dengan saya, mereka sangat menderita. Ada yang sakit parah, ada yang sudah bangkrut, ada yang sengsara karena ditinggal oleh orang yang mereka kasih di masa tuanya, sehingga dia sendirian. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa mereka menderita? Karena ulah mereka sendiri waktu muda, masih punya uang, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka hidup foya-foya, pesta pora. Dan kalau ada yang ajak beribadah, mereka musuhin, mereka ejek, mereka kucilkan. Tapi setelah Tuhan menegur mereka dengan keras melalui sakit penyakit, kebangkrutan, baru mereka sadar. Mereka kemudian bertobat. Tapi sayang, sudah tidak utuh lagi. Keluarga mereka sudah tidak utuh. Mereka tidak seperti dulu lagi yang punya segalanya. Mereka sekarang sudah tidak punya apa-apa. Tubuh mereka tidak lagi kuat seperti dulu. Sekarang sudah terbaring lemah, sakit. Biasanya orang nanti menyesal setelah sudah tidak berdaya, sudah tidak punya apa-apa. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, bertobatlah sebelum terlambat. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sadar ketika mereka menderita sengsara karena ulah perbuatan Midian itu kepada Israel. Mereka kemudian sadar. Israel kemudian bertobat. Dan mereka semua bersepakat bersatu hati, berseru memanggil nama Allah yang kudus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Di saat Israel bertobat, berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim Hakim Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Midian. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dengar ini baik-baik. Bukan kebetulan saudara mendengarkan renungan ini. Tuhan mau saudara sadar dan bertobat, kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Saya mau mengajak saudara melihat ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Haleluya. Saya percaya bahwa Gideon ketika mendengar kata malaikat itu kepadanya, saya percaya Gideon bingung. Kenapa Gideon bingung? Karena Gideon sedang bersembunyi. Dia sedang mengirik gandum, memeras anggur supaya dia tidak dilihat Midian. Lagi bersembunyi, lagi ketakutan orang Israel pada saat itu. Lalu datang seseorang yang mengatakan kepada Gideon, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon bingung. Kenapa saya katakan Gideon bingung? Karena malaikat katakan kepada Gideon, Gideon ini adalah pahlawan yang gagah berani. Padahal realitanya Gideon adalah korban dari penjajahan Midian. Tapi firman Tuhan dikatakan Gideon pahlawan. Haleluya. Kalau saudara membaca ayat selanjutnya, ayat 13 sampai ayat 22, di sana saudara akan menemukan dialog antara Gideon dan malaikat Tuhan. Gideon bertanya-tanya kepada malaikat itu. Dia meragukan apa yang malaikat ini katakan kepada dia. Sudah perhatikan ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.
Gideon tidak percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel karena Gideon melihat kenyataan bahwa bangsa Israel sangat menderita karena penjajahan Midian. Pikiran Gideon, kalau Tuhan menyertai, kenapa Israel menderita? Israel menderita, tadi saya katakan, karena ulah mereka sendiri yang tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Tuhan Allah Israel. Dan mereka dihukum Tuhan, diserahkan kepada Midian karena dosa mereka sendiri yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyerahkan saudara kepada penjajah saudara. Dan saudara akan menderita cepat atau lambat. Makanya bertobat saudara. Datang kepada Tuhan. Amin. Lihat bangsa Israel. Karena mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim mereka penolong. Tuhan memakai Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Midian. Firman Tuhan dikatakan Gideon adalah pahlawan. Bukan dilihat pada sebelum Gideon dipanggil. Tadi saya katakan, Gideon ini lagi sembunyi. Kalau bisa saya bilang, Gideon ini waktu itu masih penakut, masih pengecut. Saudara, firman Tuhan ini katakan Gideon adalah pahlawan. Ini bicara tentang setelah Gideon merespon panggilan Tuhan itu. Gideon adalah pahlawan. Amin. Sama dengan saudara. Mungkin sebelum saudara merespon firman Tuhan, saudara penakut. Saudara mungkin pengecut. Tapi setelah saudara merespon panggilan Tuhan itu, saudara adalah pahlawan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya bisa jadi pahlawan dengan apa? Merespon firman Tuhan. Merespon panggilan Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman. Melayani umat Tuhan. Saudara adalah pahlawan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Israel dihukum Tuhan karena kesalahan mereka sendiri. Karena ulah dan perbuatan mereka yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tidak mau menyembah Allah Israel. Akibatnya mereka menderita. Mereka dirampok, dijajah musuh mereka, mereka susah, sengsara. Saudara, dibalik dalam penderitaan mereka, mereka kemudian sadar. Dan yang pertama kita belajar, mereka dipulihkan karena mereka bertobat. Setelah mereka bertobat, merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan, mereka kemudian berseru, memanggil nama Tuhan yang kudus itu. Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Di saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim penolong buat Israel, yaitu Gideon. Tuhan mengirim penolong untuk apa? Untuk menyelamatkan Israel dari penjajahan Midian. Tuhan mengirim penolong kepada Israel untuk apa? Untuk memulihkan keadaan Israel. Untuk memulihkan situasi kondisi mereka yang saat itu sedang susah, terpuruk. Memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan mengirim penolong kepada Israel untuk apa? Untuk memberkati umat Tuhan Israel. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini berduka cita. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan kami, ibadah ucapan syukur KKR hari ini jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Tuhan memberkati semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan melayani kami di dalam ibadah KKR itu. Pendeta Gilbert Lumoindong, Tuhan urapi dia. Sehingga semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Hotel Infinity. Tuhan memberkati semua, baik itu owner, baik itu manajemen hotel, semua karyawan, semua dilawat kuasa Tuhan, diberkati Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan
untuk penginjilan di Korea Utara. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga Korea Utara diselamatkan Tuhan melalui pemberitaan kabar baik. Pakai para penginjil-penginjil, pakai media sosial untuk dapat memenangkan Korea Utara bagi Kristus. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 29 Juni 2023, kita akan mengadakan ibadah KKR di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Dan ibadah KKR ini akan kita mulai pukul 5 sore. Pembicaranya Pendeta Gilbert Lumoindo. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau datang dalam ibadah KKR itu, harap mendaftarkan diri saudara dengan cara menjapri WA saya di 081337491360 karena tempat terbatas. Jadi saudara yang mau datang harap mendaftarkan diri saudara karena tempat terbatas. Saudara, saya tunggu konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya pendengar diundang secara spesial. Saudara yang mau hadir harap japri WA saya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, dalam ibadah ini, saudara bisa menabur dan mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Saya ulangi, 14503 kali 6719476. Saudara yang menabur untuk mendukung pelayanan ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.